Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الزكاة ولم يخشوا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua-ketua awalun Biker Subuhan Pekanbaru yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi dan lagi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan duduk dalam majelis yang membicarakan tentang ilmu agama sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa yang dia memudahkan, meringankan langkahnya menuju majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan susah payah kita, pengorbanan kita tahan, kantuk kita tunda sedikit urusan dunia kita demi duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi asbab kita semua yang ada di majelis ini dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dikarenakan yang mengisi juga adalah member daripada anggota Biker Subuhan, maka tema yang akan kita ambil adalah mengambil ibrah atau pelajaran kepada hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih untuk hijrah bersama Biker Subuhan. Jadi bagaimana kita ini mengambil pelajaran hikmah-hikmah daripada orang-orang yang dia ini mengorbankan nafsunya,
mengorbankan keinginan dunianya, dia lepaskan semua demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sedikit ringkas cerita biker subuhan. Nanti kalau ada salah boleh diingatin awalun dan ketua-ketua. Dulu biker subuhan ini berdiri daripada kumpulan orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mereka ini masing-masing berada dalam grup motor, ya kan? Yang mereka ini masing-masing berada dalam grup motor, yang mana grup motor ini zohirnya yang telah kita ketahui, kalau nggak bikin ugal-ugalan, ya kan? Terus mengganggu keresahan, ya kan? Masyarakat, kemudian apalagi mengganggu kenyamanan di jalan, ya kan? Hura-hura, kemudian kalau ditegur langsung diserbu, ya kan? Kitanya yang negur diserbu. Dan banyaklah zohirnya sebuah klub motor yang tampak di mata kita sampai saat ini. Itu awalun atau orang yang memulai biker subuhan itu berawal daripada mereka-mereka yang dulunya berada di grup motor biker subuhan, grup motor yang istilahnya yang kita lihat zohirnya seperti yang kita sebutkan tadi. Sehingga mereka ini duduklah bersama dari perwakilan grup motor masing-masing. Kemudian mereka berunding, apa yang harus kita berbuat lagi? Semua sudah kita lakukan, ya kan? Mau cakap mungkin, ya kan? Pelanggaran hukum mungkin hampir semua sudah kita lakukan, ya kan? Keresahan masyarakat, ya kan? Ugal-ugalan, tengah malam ribut-ribut, ya kan? Di jalan, semua sudah kita lakukan. Apalagi yang ingin kita lakukan? Sudah bosan kita dengan seperti ini. Bukan hanya masyarakat yang muak, yang memberikan sumpah mereka kepada kita. Kita pun juga sudah resah, ya kan? Kadang kena sumpah daripada masyarakat. Kadang kita diserbu oleh masyarakat, dibenci oleh masyarakat. Sudah muak, kita sudah bosan. Apa yang harus kita berbuat? Nah, maka dengan kumpul-kumpul tadi, perwakilan di setiap klub-klub motor, ada ide bagaimana mereka ini dikarenakan semakin lambat laun bertambahnya tahun dan bertambahnya juga umur kita, dan bertambah tahun makin dekat juga ajal kematian kita. Makanya mereka-mereka itu yang katanya berjumlah ada kurang lebih 23 orang, itu mereka sepakat bagaimana memulai daripada mereka, itulah namanya awalun, memulai daripada mereka-mereka tadi untuk mulai berhijrah atau mulai memperbaiki diri, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memiliki keadaan wafat yang husnul khotimah. Maka dengan mereka yang 23 orang ini, mereka mulai mengajak daripada anggota mereka, klub motor mereka, ya kan, dikarenakan awal ini ada beberapa dari klub motor yang berbeda. Mereka mengajak sebagian anggota-anggota mereka bagaimana kita mengubah mindset masyarakat ini, bukan lagi diresahkan oleh klub motor, bukan lagi menyumpahkan klub-klub motor, akan tetapi apa? Mendoakan bagaimana klub-klub motor ini dapat hidayah semua. Bagaimana masyarakat ini mensupport antusias klub-klub motor ini dalam hal-hal kebaikan. Maka mulai daripada situlah terwujudnya agenda biker subuhan Indonesia yang awalnya di Lampung. Maka
Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah pertama Baikar Subhan ini bisa kita ambil pelajaran. Dulu ada sebuah cerita pada zamannya ulama-ulama kita terdahulu. Itu ada seorang preman tukang maksiat. Hari-harinya mabuk, hari-harinya membuat keresahan kepada warga masyarakat, ya. Sehingga suatu ketika dia pulang ke rumahnya, dia melihat di tengah jalan itu ada tulisan Bismillah. Kemudian ketika dia melihat tulisan Bismillah tersebut, dia ingat ada perkataan seorang ulama, bagaimana pentingnya mengagungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ayat-ayat. Dengan sebab itu akhirnya dia ambil itu kertas yang bertulisan Bismillah, kemudian dia muliakan, mengagungkan, dia kasih parfum, dia letakkan di tempat yang tinggi. Maka dengan sebab keikhlasan hatinya dengan ilmu yang dia ketahui, mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Tak lama kemudian dia menjadi ulama terkenal pada zamannya. Menjadi ulama terkenal. Maka dalam penggalan hadis yang mafhumnya kullu syai'in ajalun. Setiap sesuatu itu pasti ada masanya, ajalnya, pasti ada titik akhirnya. Ya, kullu syai'in ajalun. Setiap sesuatu itu pasti ada titik akhirnya. Baik itu makhluk hidup, ya, dan baik itu makhluk yang tidak hidup. Makhluk hidup apa? Manusia, hewan, dan yang lain-lain. Kalau makhluk yang tidak hidup, ya banyak, seperti barang-barang atau properti yang hari-hari kita gunakan. Maka itu semua pasti ada titik akhirnya, ya kan? Contohnya saja mungkin kita menggunakan kuali yang ada dari kita gunakan di rumah, yang pasti ada titik akhirnya itu kuali tidak bisa dimakan, ya kan? Mungkin kita pakai motor, ya kan, udah berpuluh-puluh ratusan tahun, pasti ada titik motor tuh udah nggak bisa dipakai, tinggal dikilokan aja lagi, kan gitu. Maka begitulah, apalagi orang-orang yang dia ini hari-hari, ya kan, sibuk dalam kemaksiatan, sibuk dalam berbuat dosa, sibuk dalam pelanggaran aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memiliki jenuh, pasti akan memiliki bosan, ditambahkan doa-doa buruk dari orang-orang lain yang ditimpakan pada dirinya, ya kan? Maka dengan seperti itu pasti akan ada kejenuhan dalam dirinya masing-masing, sehingga sampailah dia di titik ajal daripada kemaksiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa kita ambil dari cerita tadi, ada beberapa kebaikan-kebaikan yang kecil yang Allah pandang pada teman-teman awal Baikar Subhan kita Lampung ini, ya kan? Sehingga Allah berikan kebosanan maksiat dalam hatinya, sehingga Allah hantarkan cahaya hidayah dalam hati. Kemudian wujudlah tadi apa? Wujudlah daripada mereka ide-ide atau ilham-ilham daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai jalan hidup yang semakin terang benderang. Kemudian jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa agenda Baikar Subhan ini difokuskan pada waktu subuh dan difokuskan di masjid, ya kan? Atau di tempat ibadah kita, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Innama ya'muru masajid Allah, disebutkan dalam kitab tafsir Hasyiatus Suwi, dari syarahnya kitab tafsir Jalalain. Maksudnya orang yang dia ini memakmurkan masjid, atau dia ini menghidupkan masjid, ada kalanya dia ini membangun masjid, membangun masjid dengan harta yang halal, membangun masjid dengan harta yang halal, dan membangun atau menghidupkan masjid dengan sholat 5 waktu. Kemudian apa? Kemudian amalan-amalan kebaikan selain daripada sholat. Itu yang pertama. Amana billahi wal yawmil akhir. Man orang-orang amana billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Orang yang dia ini menghidupkan amalan ibadah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti, kata di dalam kitab tafsir itu, pasti adalah orang-orang yang dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada orang akhir, kepada hari akhir. Maka oleh sebab itu, kenapa awal hijrah ini dimulai di masjid? Karena yang pertama, biar diperbaiki iman kita terlebih dahulu, biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita terlebih dahulu. Karena kita yang dulunya mungkin iman kita entah masih beriman atau tidak, ketika kita masih jahiliyah, entah kita ini masih ingat Allah Ta'ala apa tidak, gitu kan. Maka yang diperbaiki apa dulu? Iman kita. Maka orang yang dia ini menghidupkan amalan masjid, maka perlahan-lahan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggerakkan dia untuk menjaga imannya orang-orang yang menghidupkan amalia di masjid. Wa aqama sholata wa ata zakah. Kemudian orang-orang yang dia ini menghidupkan amalia ibadah kebaikan-kebaikan di masjid, maka Allah SWT akan gerakkan dia dalam selalu istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Dan hasilnya daripada sholat 5 waktu disebutkan dalam tafsir itu adalah Allah akan gerakkan dia untuk bisa membayar zakat. Wa qamas sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa atau sifat dalam hatinya tidak takut kepada semua makhluk kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan memberi keteguhan, keistiqomahan, ketabahan dalam dirinya untuk melaksanakan semua apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberi keteguhan, ketabahan daripada tantangan-tantangan menghadapi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an, dalam ayat lain disebutkan in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Maka dengan sebab kita menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, backingan kita langsung siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga apa? Urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia apa saja, ekonomi, keluarga, teman, tempat kerja, bisnis, ya kan, sekolah, kantoran, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan akhirat apa? Tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, kan? Itu semua akan dimudahkan langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya daripada ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Maksudnya apa? Kalau kita ingin memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua urusan dunia dan akhirat kita. Maka oleh sebab itu, daripada awal-awal kita Biker Subuhan Indonesia itu menggerakkan pertama kali di masjid, yaitu karena pusat apa namanya hidayah itu ya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah salah satu ibrah atau pelajaran yang kita ambil daripada hijrahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di Biker Subuhan. Dan cara menghidupkan masjid tadi disebutkan dalam tafsir itu tidak mesti hanya kita ini menghidupkan kajian, kita ini sholat sunnah, baca Quran, kan? Tapi perbuatan-perbuatan kebaikan yang lain yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu juga harus kita hidupkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian agenda-agenda Biker Subuhan yang ada di Indonesia, setiap Jumat mereka membersihkan masjid-masjid, membantu masyarakat, bersama masyarakat membersihkan masjid. Dan kemudian ada lagi sebagian Biker Subuhan di Indonesia berbagi beras kepada masyarakat, ya kan. Kemudian ada lagi sebagian Biker Subuhan Indonesia yang ada di Indonesia menyediakan tersedia mobil ambulans, ya kan, yang berguna untuk apa? Saling membantu sesama kaum muslimin dan masyarakat yang lain, ya kan. Alhamdulillah sudah mulai berkembang Biker Subuhan yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah setiap titik di negara Indonesia ini ada Biker Subuhannya, daripada Sabang sampai Merauke. Dan kemarin tanggal 5 sampai 6 Oktober ada pertemuan besar-besaran Biker Subuhan seluruh Indonesia, dan alhamdulillah dapat partisipasi oleh pihak masyarakat, pihak aparat dan segala macam semuanya. Kita dapat partisipasi yang baik. Mudah-mudahan dengan sebab kita semuanya istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan asbab hidayah ke ujung-ujung dunia. Allah akan jadikan sebab hidayah terutama di rumah kita sendiri, bagi anak kita, keluarga kita, tetangga kita, famili besar kita. Kemudian salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana ketika kita ini hidup dalam bermasyarakat, ya kan, mungkin kita sudah menyampai ajal atau titik akhir. Kalau udah dengan ajal jangan sensitif ya. Nanti ajal itu setiap ajal pasti mati, ajal pasti mati. Ada disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang dalam satu hari mengingat mati 25 kali, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan wafat husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Jadi ingat mati itu adalah suatu syariat yang disunahkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dan sering-sering ingat mati akan Allah cabut ketamaan, kecintaan terhadap dunia. Karena sebab daripada kita ini buta dengan akhirat, buta dengan ketaatan Allah SWT, penyebab utamanya apa?
dunia, sak dunia, semua dunia isi-isinya masuk dalam hati kita. Nah, itulah yang menyebabkan kita diputar dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa obatnya? Sering-sering ingat mati. Ya. Ingat mati itu jangan sensitif, harus kita perbaiki mindset umat akhir zaman ini. Udah dibilang mati langsung sesak nafas saja. Jadi mungkin ketika kita ini sudah menyampaikan titik ajal atau akhir daripada kebodohan kita, kejahilian kita, maka mulailah kita pertama kali untuk kita ini mendekat, ya kan, kepada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah pusat hidayah, disitulah pusat terkumpulan kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi bagi kita teman-teman yang lain yang mungkin merasa wah sumpah nih, ya kan, udah buntu nih, ya kan, duit udah habis nih, scroll yang gak jelas, ya kan, 2 juta, 3 juta habis nih, scroll gak tahu scroll apa sampai duit habis. Dan kemudian apa lagi, udah belanja itu habis uang nih, sampai maling segala macam habis sudah. Nah, kalau sudah mentok, jangan cari tali rapinya, atau jangan cari tali tambang. Nah, itu bunuh diri di ujungnya itu, ya kan? Tapi apa yang pertama kali, ingatlah mendekat kepada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, berwudu, kemudian kita masuk ke dalam masjid Allah taala, sholat sunnah di shaf awal, kemudian kita rasakan kita ini sudah mentok, ya Allah bantulah hamba. Nanti pasti akan Allah berikan jalan-jalan keluarnya sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tafsir ayat Al-Quran tadi. Insyaallah semuanya ya, yang merasakan titik ajal itu bukan hanya orang guru saja, bukan hanya orang ahli maksiat saja. Kita terkadang yang baik-baik ini, Nabi Idris saja dihasut oleh setan, berusaha dia, nggak mandang dia kalau itu Nabi, ya kan, tapi tetap dia terus menghasut. Jadi kadang kita berbuat maksiat kepleset itu bukan daripada ibadah kita. Setan itu bekerjasama dengan nafsu untuk menggerakkan diri kita ini agar selalu melanggar aturan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita di dalam kondisi dalam amal soleh, amal kebaikan, jangan merasa aman. Doa terus sama Allah Ta'ala biar diistiqomahkan. Maka ketika kita ini tiba-tiba dalam keadaan titik tadi, maka kita yang mungkin udah sholat waktu jemaah, udah sholat aku berapa juta, ya kok masih sumpah aja nih, hati itu masih sumpah, otak itu masih sumpah, pasti ada perasaan seperti itu. Nah, maka apa? Mendekat dan datang kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Urusan bisnis ini macet, pada bisnis di ujung-ujung dunia ada itu brand-brand saya, kan contohnya gini. Bawahan kok susah kali diatur, sampai awak pula yang diancam, ya kan? Awak atasan awak diancam, ya kan? Makanya gitu-gitu itu jangan lari ke preman-preman, ya kan? Coba kau pengen dia dikasih segini, ya jangan. Apa resepnya? Datang kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, minta solusi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah janji dalam firman-Nya, ya. Karena janji Allah wajib kita yakini dan kita imani. Insyaallah ya. Kemudian kenapa Baker Subuhan ini lebih cara dakwahnya syiar secara outdoor, ya. Itu mungkin silaturahmi antar kabupaten, naik motor bareng-bareng, ya kan, dengan rapi, dengan tertib, ya kan. Kemudian ada juga agenda berbagi beras, ya kan, berbagi beras, kemudian silaturahmi. Kenapa yang ditampakkan seperti itu? Karena setelah
baginda Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, maka dakwah beliau itu bukannya lagi sembunyi-sembunyi, tapi sudah mulai apa? Terang-terang. Sudah mulai terang-terangan dakwah baginda Nabi. Dan itulah yang kita jadikan rujukan, kita jadi sandaran bahwasanya mendakwahkan agama Islam ini harus dengan terang-terangan, bukanlah zamannya lagi sembunyi-sembunyian. Kalau kata guru saya, orang yang dia ini sembunyi-sembunyi, berodok, itu kira-kira apa Pak? Orang punya salah atau orang yang benar biasanya? Kalau zaman sekarang, nah, apalagi orang dekat pasar itu dilihat sama Pak Gopur ya kan, udah pada lari semua orang, sembunyi Pak Gopur. Nah, ini itu di kantongnya ada borgol tuh, kabur-kabur ya kan. Itu menandakan orang yang kalau dia sembunyi-sembunyi, berodok-berodok itu orang yang salah, bukan orang yang benar. Nah, sekarang ada orang dakwah, ya kan, sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi-sembunyi gimana? Beraninya di kandangnya aja keluar-keluar. Oh, Maria salah. Tadi contoh Nabi, ya kan? Tapi giliran keluar daripada kandang dia, hilang kelaminnya. Apa? Hilang kelaminnya, ciut dia. Atau apa? Anak kecil yang didakwakannya. Karena apa? Kiranya kalau anak kecil yang melawan, dilototinnya takut ya kan? Tapi sama yang lain-lain itu supaya-supaya berarti dia dakwah. Kalau nggak dia sama dia atau di masjid dia saja, ustaznya nanti jadi perwakilannya. Pengajarnya lah ya. Itulah kira-kira itu cara dakwah yang benar atau yang keliru atau gimana? Jadi bisa kita simpulkan ada akal sehat. Dikarenakan kita ini akhir zaman ini lagi diperangi akal kita. Karena yang paling mudah untuk mempengaruhi, memprovokasi 36 derajat berubahnya seseorang itu daripada akal kita, betul kan? Nah, saya rasa ini dan ustaz-ustaz kita semua yang ada di Indonesia ini sedang berjuang untuk mensehatkan akal-akal umat Islam agar tidak terprovokasi dengan ajaran-ajaran apa? Penakut, ajaran-ajaran yang hanya berani di kandang sendiri. Baginda Nabi dulu, masya Allah, dakwah kepada orang kafir, ya kan? Dakwah kepada keluarga sendiri ya juga, dakwah kepada paman sendiri ya juga, dakwah kepada orang kafir ya juga, ya kan? Katanya paling sunnah, katanya paling Quran, tapi kok dakwahnya di kandang sendiri, dakwahnya hanya sama anak-anak bayi, atau dakwahnya hanya sama dia sendiri, ya, sampai dikatakan kalau calon istrinya bukan sepemahaman, tidak usah dinikah. Masya Allah, tidak ada ajaran Nabi seperti itu. Itu pula yang bilang ikut Nabi, ikut Rasul, tapi ajarannya tidak sesuai Nabi, tidak sesuai Rasul. Maka bagi umat seluruh dunia, marilah kita membuka mata kita lebar-lebar, kita cerdaskan akal kita, jangan mau akal pikiran kita ini diadu. Salah satu teori yang dibikin oleh orang-orang kapitalis adalah ghadul fikr. Ghadul fikr itu perang akal pikiran. Kamu mau ikut baginda Nabi atau Imam Syafi'i? Itu adalah salah satu hasil tesis daripada kata guru saya waktu keterangan belajar kitab Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi, ya. Beliau menjelaskan tentang bab itu. Ada seorang dosen Yahudi zaman dulu lah, dosen seorang Yahudi, dia bikin tesis yang berjudul yang berjudul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Judulnya itu yang bikin siapa? Dosen Yahudi. Isi dalamnya apa sebagian? Kamu mau pilih ikut Imam Syafi'i atau ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita yang
Coba kita kosongkan otak kita yang nggak paham apa-apa, kita anggap aja kita nggak paham apa-apa. Kita cermati kalimat dia. Kira-kira apa yang terkandung dalam otak kita? Iya juga ya. Judul tesisnya kembali Quran dan Sunnah, ya kan? Ikut Imam Mazhab atau bagaimana bilang? Mazhab itu banyak kan cabang-cabangannya, kayak ditambah-tambah oleh ulama-ulama itu. Bagaimana kita ini? Ya langsung ikut bagian Nabi aja, langsung ke sumbernya gitu. Di situ memang diuji oleh orang kapitalis dengan teori kontrol fikir, perang pikiran. Jadi doktrin perang otak kita itu diperangi dengan kalimat-kalimat, dengan pembicaraan-pembicaraan dalam kalam agar otak kita ini bisa dipecah belah sehingga sesama Islam kita bisa dipecahkan. Karena kekuatan umat Islam ini ketika bersatu, ya kan? Maka kalau sudah bersatu susah dikalahkan. Tapi ketika sudah pecah belah, maka umat Islam akan loyo karena bertengkar satu sama lain. Akhirnya Islam ini lambat laun akan lemah dan mudah dikalahkan. Itulah kita kupas sedikit ya kan, beda dan tambahan bonus daripada tema kita hari ini. Maka itu salah satu teorinya Baitul Subhan itu, makanya dakwahnya secara autor menampakkan ya kan, agar apa? Agar pelan-pelan kita bisa mencerdaskan umat mana sesungguhnya yang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai daripada baginda Nabi SAW dan imam-imam mazhab yang sudah disepakati daripada abad-abad terdahulu. Maka itulah diantaranya program-program Baitul Subhan, ada berbagi beras, ada donasi. Kemarin termasuk waktu ketika Kilo 9 dan ke arah sana itu terkena lembah Arab, ya terkena apa itu banjir sampai hilang jalannya setengah kan. Kita juga kasih donasi. Cianjur atau gempa bumi juga kena. Kita sebagian teman-teman biker seluruh Indonesia memberikan donasi, ya kan. Banyaklah kegiatan-kegiatan motor yang kita lakukan agar apa? Agar menjadi tahdus binimah, ya kan. Mengambil pelajaran dengan perkara-perkara ibadah yang kita kerjakan. Jadi beda riya dengan tahdus binimah itu tipis saja. Kalau riya itu memang hatinya dia pengen menampakkan, ya kan? Tapi kalau tahdus binimah ini dia ungkapkan, dia tampakkan akan perbuatannya agar menjadi pelajaran bagi yang belum mampu mengerjakannya. Itulah salah satunya program-program agenda-agenda yang dibuat oleh awal kita Biker Subhan Indonesia. Adapun agenda tetapnya menghadiri kajian, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad, dengan titik kumpul di mana kesepakatan, kemudian hadir 30 menit sebelum subuh, ada waktu tahajud, kemudian tahajud berjamaah, ya kan, kemudian itu menghadiri kajian Ustaz-Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selepas itu ada sarapan, kemudian reading tipis-tipis, memberikan contoh, yang kan